Halo sahabat OB Indonesia, jumpa lagi dengan kami, di mana kami kali ini sedang berada di Kota Pasuruan, tepatnya berada di rumah dari pendiri sebuah UMKM yang bernama The Able Art. Dan Anda bisa melihat sudah bergabung bersama kami saat ini dua sosok hebat dan baik hati tentunya, yang nantinya akan berbagi cerita dengan kita semua tentang kegiatan atau usaha yang mereka lakukan. Tapi sebelum itu, kami ingin Anda semua untuk melihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Halo sahabat OB Indonesia, nama saya Tommy, umur 43 tahun, seorang wira swasta yang saat ini tinggal di Pasuruan, Jawa Timur. Sejak 5 tahun lalu, dengan didukung istri dan juga beberapa sahabat, kami mendirikan dan mengelola The Able Art, sebuah UMKM di bidang fashion yang bermitra dengan para seniman difabel. Keterlibatan kami dengan para seniman difabel ini berawal dari sebuah tayangan di televisi yang saat itu menampilkan dua sosok hebat pelukis difabel. Begitu melihat semangat mereka yang luar biasa, hati kami terketuk dan kami tergerak untuk bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Melalui The Able Art ini, kami berusaha agar hasil karya seni mereka bisa lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat. Di mana hal tersebut, kami percaya akan membuat mereka lebih pede dan bangga. Bangga akan apa yang mereka miliki dan juga apa yang bisa mereka lakukan. Dan lewat The Able Art juga kami berjuang untuk bisa membantu mereka secara ekonomi demi kesejahteraan dan masa depan mereka yang lebih baik lagi. Baik, nah sekarang saatnya Ko Tommy dan Cesiane untuk menjelaskan segala sesuatunya nih. Ini tidak apa-apa ya, saya panggil Koko dan Cece, biar kelihatan lebih muda dan terus semangat. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan, ini Ko Tommy atau Cesiane nih yang jawab? Saya dong. Oke. Mungkin bisa dijelaskan, Ko Tommy, tepatnya seperti apa sih yang dilakukan oleh The Able Art ini? Oke, thank you Koromi, sahabat OB Indonesia. The Able Art sendiri, kami menggandeng seniman disabilitas untuk produk lukisan mereka kita repro jadi produk turunan yang digunakan sehari-hari. Jadi kita lukisan mereka kita repro jadi produk sehari-hari. Yang mungkin bisa kita lihat seperti ini ya. Sekedar info sahabat OB Indonesia, mungkin bagi Anda yang belum tahu, luar biasanya yang mereka lakukan ini. Ko Tommy dan Cesiane ini bekerja sama dengan para pelukis difabel ya, khusus para pelukis difabel, di mana lukisan mereka itu nantinya akan direpro untuk dijadikan tas-tas seperti ini. Ya, luar biasa. Apa aja dijadikan, jadi apa aja kok? Oh, jadi tas. Jadi tas, jadi scarf, jadi hijab juga ya. Hijab juga ada. Jadi sarung bantal seperti ini. Tuh, sahabat OB Indonesia, kita bisa melihat tuh. Seperti ini, dan yang di belakang Koromi juga ada itu.
Wah, nih. Dan rupanya sahabat UP Indonesia mungkin bisa dilihat ini ya. Mereka juga tidak melupakan lukisan siapa ini. Pastinya. Dibuat oleh siapa. Pastinya. Seperti itu ya. Ya. Tentu ada tujuannya ini Kotomi ya. Pasti. Biar ada kebanggaan dari mereka ya. Kebanggaan dan masyarakat luas bisa mengenal mereka, hasil karya mereka selama ini. Luar biasa. Baik. Seperti itu ya. Ya. Tadi ada tas, sarung bantal, terus ini apa nih? Ini Tas ransel, tote bag, kemudian tote bag. Oke. ya tote bag, ada pouch, Oke. ada pouch juga. Kemudian kita juga melayani pesanan-pesanan corporate perusahaan. Oke. Jadi seperti misalnya kalender Oke. yang berisi lukisan-lukisan Made by order. made by order. Oke. Gitu. Tentunya seperti itu ya. Ya. Luar biasa, luar biasa. Lalu begini. Seperti apa kemitraan dengan para pelukis ini yang dilakukan oleh pihak berat ini? Ya, kami sistemnya bagi hasil. Oke. Kami tidak menggaji partner seniman disabilitas kita. Oke. Kita jadi dari kita sistemnya bagi hasil profit sharing, dalam artian setiap penjualan dari produk-produk turunan dari hasil reproduksian dari seniman disabilitas Oke. kita sharing profitnya 55% setiap produk turunan yang terjual. Luar biasa. Gitu. Lalu Jadi mereka sebagai semacam pegang royaltinya. oke, Gitu. seperti itu ya. Lalu Kemudian 5% dari semua pelukis kita kumpulin jadi satu funding basket untuk apa? untuk dibelikan tools Oke. yang dibutuhkan Oke. untuk seniman disabilitas yang baru mau belajar. Seperti itu ya. Ya, yang lukisannya belum bisa dan belum layak untuk Oke. kita repro dan Oke. kita jual ke masyarakat luas. Jadi bagi mereka yang seperti itu ya. Iya, yang baru Bagi mau belajar. Oke, seperti itu. Iya. Lalu begini Kotomi. Itu hal yang luar biasa tentunya sahabat UP Indonesia, di mana mereka tadi kita dengar 55% buat para pelukis. 5% untuk beli alat-alat atau bahan yang disumbangkan itu ya. Sama aja dengan begitu ya. Iya. Disumbangkan buat disabilitas lain Yang baru mau belajar. baru mau belajar. 40%-nya baru untuk operasionalnya Dewa. Oh begitu ya. Iya. Yang sedikit justru ya. Iya. Itu kerja yang luar biasa sahabat Indonesia. Mereka justru mendapatkan yang sedikit karena tentunya kita juga harus tahu ya 40% itu tentunya untuk biar menjaga kelangsungan bisnis ini ya, Betul. biar bisa berjalan. Sustain untuk long term. Oke, luar biasa kok Tommy. Lalu begini, ada berapa sudah para seniman yang bergabung dengan The Able Art ini? Total sekarang ada 8 seniman disabilitas yang bergabung bersama kami. Oke. Dan 1 sanggar lukis yang menaungi Oke. anak-anak berkebutuhan khusus Oke. yang menjadikan melukis itu sebagai terapi terhadap kebutuhan khusus mereka. Luar biasa. Jadi kita juga tahu itu para disabilitas ini membutuhkan terapi. Jadi tidak harus calon pelukis disable art ya yang disanggar itu ya. Tidak. Jadi boleh siapa aja yang Boleh siapa aja yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome, atau bipolar yang menjadikan melukis itu sebagai terapi terhadap kebutuhan khusus mereka. luar biasa sekali yang dilakukan. Ini pertanyaan saya yang selanjutnya ini begini nih. Biar sahabat UP Indonesia ini tentunya juga tahu ya Kotomi ya. Apa sih yang mendorong Kotomi itu sampai melakukan itu, sampai kepikir melakukan itu? Yang pasti sih dimulai dari idenya ya, dimulai dari melihat tayangan di satu televisi nasional gitu, dari Oke. situ saya tergerak, maksudnya ada panggilan ya untuk melakukan sesuatu istilahnya yang bisa membantu Oke. teman-teman disabilitas. Di satu sisi
mereka bisa berkarya dan bisa dikenal, dan kemudian hasil karyanya bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh Indonesia, dan tidak hanya berupa lukisan. Lukisan kan pasarnya sangat niche, sangat segmented sekali gitu kan. Sedangkan ini kan kelihatannya ini hal yang luar biasa ini. masyarakat luas bisa menikmati Ya. dan harganya terjangkau. Oke, terjangkau ini ya. Terjangkau. Ya, Terjangkau. pastinya nanti kita akan sampai ke sana itu namanya. Pastinya ini hal yang luar biasa, sahabat Indonesia. Dimana tadi saya sempat singgung, kok sampai kepikir ke sini. Padahal di antara 200 atau 300 juta penduduk ini belum sempat ada yang mikir ke sana ini soalnya. Ini tentunya akan hal yang sangat luar biasa Pak Tommy yang dilakukan. Baik, pertanyaan selanjutnya begini. Lalu situasinya sekarang bagaimana di Apple Art ini? Di Apple Art sekarang kita masih terus berjuang, yang pasti. Kita juga nggak selalu jalannya naik dan rata, pasti ada halangan, ada rintangan gitu. Rupanya seperti itu juga ya? Pasti selalu. Saya pikir lempeng-lempeng aja. Oh enggak, gitu kan. Jalannya nggak selalu rata gitu Oh, kan. oke. Jadi kita pasti, terutama pada saat Corona, pasca COVID, kita nggak Tentunya bisa. itu ya. Ya, momentum kita sangat turun itu. Jadi kita tidak bisa pameran offline, otomatis revenue kita terdampak gitu. Tapi kita harus, saya dan istri yakin, Ya. itu kita bisa, asal kita semangat terus, berusaha terus, pasti kita juga bisa lewatin badai ini dan kembali lebih mantap lagi dari sisi bisnis dan impact ya. Oke. Gitu kan. Jadi situasinya ya masih terus semangat dan berjuang terus bagi saudara-saudara kita disabilitas itu ya. Pastinya. Oke. Baik. Lalu begini, tadi kita ngomongin hubungan di Apple Art dengan para pelukis. Sekarang tentunya karena di samping Tommy ini, istri Tommy ini adalah juga yang paling semangat, info yang saya dengar ya, untuk menjalankan di Apple Art ini. Sekarang kita juga kepingin tahu nih, bagaimana pembagian peran Tommy dan Cesiana ini dalam menjalankan di Apple Art ini. Mungkin Cesiana sekarang yang mau menjawab? Oke. Boleh. Oke. Kalau di Apple Art sendiri, Oke. kita sudah bagi peran kita. Oke. Kalau suami saya itu bagian keluar. Keluarnya itu bagaimana maksudnya? Itu Keluar? bagian ke marketingnya. Oke. Terus di bagian Seniman. untuk senimannya. Oke. Ke arah situ. Kalau saya yang bagian produksi, bagian desain. Oke. Gitu. Jadi yang menentukan suatu lukisan itu cocok untuk dibuat apa. Oh. Terus habis itu contohnya misalnya lukisan ini cocok dibuat untuk tote bag, Oke. untuk scarf. Terus bagian teknisnya. Oke. Contohnya kalau misalnya lukisan ini itu Oke. lukisannya hanya sekian aja. Oke. Jadi ini tuh editing. Jadi bagian dari teknis, benar-benar teknis, karena ini lukisannya seperti ini, terus pigmennya dihilangin. Oke. Untuk mengembangkan supaya buat lukisan itu semakin menarik, menambah daya jual. Itu yang memutuskan Cesiana. Ya, Tapi semua komponen System ini boss dong. berasal dari lukisan ini. Oke. Kenapa? She's the boss berarti ya. Yes, she's the real boss. Lalu pertanyaannya begini nih. Setelah she's the boss, the real boss, pertanyaannya, apakah itu bisa diartikan Cesiana ini punya latar belakang di desain? kita berdua kebetulan tidak ada latar belakang desain, saya juga nggak bisa menjahit, saya juga nggak bisa desain, nggak bisa ngoperasiin komputer untuk Oke. desain ini. Oke. Jadi ketika kita berdua memutuskan untuk terjun di Apple Art, Oke. kita mulai belajar dari awal. Otodidak. Otodidak semua. Luar biasa. Berarti karena dorongan yang sangat tinggi tadi ya, untuk bisa membantu saudara-saudara yang para disabilitas, sampai akhirnya belajar secara otodidak.
luar biasa pencapaiannya. Kalau saya lihat, tentunya sahabat UP Indonesia juga setuju ya, hal yang luar biasa yang tampak pada produk-produk di Able Art ini. Kalau tadi seperti yang Desiana bilang, untuk penentuan warna apa itu kan harus disesuaikan ya. Luar biasa, luar biasa. Baik, jadi bagian luar kotomi, bagian menentukan warna apa layak ditampilkan tidak, Desiana. Luar biasa. Kita semua jadi tahu sekarang who's the real boss. Baik, lalu begini, tentunya kotomi 5 tahun bukan waktu yang sebentar. Apalagi tadi saya tanya, perjalanannya ternyata melewati tidak halus-halus amat begitu ya. Lalu begini pertanyaan saya, suka dukanya apa sih? Suka duka yang paling berkesan gitu. Karena 5 tahun jalannya begini-begini, tentunya banyak suka duka itu. Tapi yang paling berkesan, Tommy. Wah. Yang paling berkesan nih. Iya. Kalau diceritain ya bener Pak Romi, banyak kalau 5 tahun. Apalagi kita memulai secara otodidak, pastilah. Ini bisa semalaman ini. Bisa kayak koyangan. Baik. Gitu, tapi kalau yang terdalam, sukanya dulu lah ya. Oke, sukanya dulu ya. Sukanya itu pada saat produk di Able Art banyak pameran offline, kemudian penjualan meningkat. Oke. Gitu. Otomatis semakin banyak kita jual, semakin banyak yang kita sharing. Oke. Pendapatan Itu pasti sukanya. Bahagianya di situ ya. Luar biasa. Oke. Kebahagiaan saya luar biasa pada saat kita bisa sharing ke teman-teman pelukis setiap bulan rutin, dan nominalnya juga kemarin sempat menyentuh UMR. Luar biasa. Itu saya sangat bahagia sekali gitu kan. Oke. Dukanya kebalikannya. Oke. Tentunya seperti itu ya sahabat Indonesia. Kalau sampai lukisannya Sepi, penjualannya sepi. Gitu, itu bagi saya duka bagi saya. Jadi Oke. kita sharingnya hanya sedikit, gitu bagi saya itu sedih gitu kan. Oke. Hanya bisa sharing segitu, itu Tepatnya itu saat kapan? Pandemi kemarin. pandemi, terutama pada saat Oke. pandemi kemarin, kita sempat kepikiran juga apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Pada saat kita hanya bisa sharing nilai yang sangat kecil gitu kan. Oke. Atau ya kita hanya bisa, akhirnya kita berinisiatif kok. Oke. Untuk partner-partner ini kita tetap keep kontak untuk kesehatan. Yang paling penting kan sehat dulu, melewati pandemi dulu. Jadi kesehatannya kita Oke. perhatikan di luar konteks The Able Art. Gitu kan, kita Seperti apa? Konkretnya seperti apa yang dilakukan? proses yang dilakukan, kita selalu berhubungan, nanyain kesehatan mereka, dan kita juga sempat ngirimin masker, vitamin, dan makanan-makanan yang istilahnya sehat. Kita juga kerjasama dapat donasi juga dari Oke. namanya handicapables.com. Oke. Gitu. Oke. Handicapables.com itu satu yayasan di Jakarta yang menaungi marketplace untuk untuk khusus kaum disabilitas. Oke. Gitu. Jadi kita kolaborasi dengan mereka, kita dapat bantuan dari Handicapables untuk Oke. masker, vitamin, snack yang sehat gitu. Itu kita tambahin dengan dana kita pribadi. Oke. Kita salurkan ke partner-partner kita. Oke. Tentunya terima kasih juga ya buat apa tadi? Handicapables. Oke. Tentunya di mana mereka itu pastinya juga sekumpulan orang-orang yang baik hati ya, tentunya ya, luar biasa. Sangat. Jadi seperti itu. Ya, Tentunya itu akan menyemangati mereka, Tommy. pastinya. Di situasi seperti itu ya. Ya, Yang sekarang sudah mulai merangkak baik. mulai balik lagi. Oke, luar biasa. Lalu setelah suka duka, adakah harapan dari Kotomi dan Desiana dengan apa yang sudah dilakukan selama ini? Siapa yang mau menjawab?
Harapannya sih ada dua, Om. Ada 2? Ada 2. 3 juga boleh. 2 aja. Oke. Nanti kalau udah terkabul dua-duanya baru request. Oke. Baik. Jadi yang pertama untuk Diable Art sendiri. Oke. Nah, Diable Art sendiri kami berharap Diable Art bisa lebih besar. Oke. Dari sisi bisnis, otomatis impact dan dampak baik kita pastinya lebih besar juga. Oke, amin. Gitu Tentunya itu kita doakan ya, Ya. sahabat Indonesia, seluruh Indonesia harus mendoakan tuh. Oke. Amin, gitu kan. Jadi dari sisi nominal yang kita bisa sharing dari sisi penjualan Oke. maupun jumlah seniman disabilitas yang bisa bergabung bersama kami. Oke. Yang kedua, saya berharap dengan munculnya konten-konten yang positif seperti OB Indonesia Terima kasih, ini, terima menurut kasih. saya luar biasa, Oke. menginspirasi masyarakat Oke. untuk melakukan banyak gerakan, Oke. movement dalam artian yang bisa berdampak bukan cuma teman-teman disabilitas aja, tapi di luar itu, beyond itu. Jadi ada kayak seperti panti asuhan, Oke. terus panti jompo, panti sosial, orang tua asuh untuk anak-anak yang membutuhkan dana pendidikan lanjut yang Oke. tidak mampu. Oke. Kemudian masyarakat prasejahtera. Oke. Itu muncul lebih banyak lagi gerakan Oke. dibanding sekarang. Semoga dengan adanya tayangan OB Indonesia ini lebih bisa menginspirasi Oke. masyarakat untuk melakukan banyak kebaikan. Oke, terima kasih kok. Tentunya juga itu yang menjadi visi dan misi kami. Kami membuat konten itu tujuannya untuk menginspirasi sebanyak mungkin orang. Tentunya seperti harapannya, ternyata di Diable Art punya harapan yang sama dengan OB Indonesia, sama OB Indonesia. Bisa banyak orang yang terinspirasi begitu melihat video-video yang kita buat. Baik, Kak Tommy. Lalu begini nih, mungkin kalau ada yang bertanya nih dari pemirsanya kita, bagaimana nih cara untuk bisa mendapatkan produk-produk Diable Art seperti ini, tas yang sangat cantik ini, yang kita bisa melihat di sini diambil dari lukisan Winda ya. Winda di Bali. Winda di Bali ya. Sosok yang luar biasa, Ya, ini Pak Sadikin. juang yang luar biasa, dan ini Pak Sadikin di Malang. Pak Sadikin di Malang. Iya, Oke. beliau melukis menggunakan kaki dan mulut. Melukis dengan menggunakan kaki dan mulut. Iya. Luar biasa, sahabat Indonesia, yang dilakukan oleh Kotomi dan Jesiana ini. Bagaimana mereka membuka ruang, tentunya bagi para saudara-saudara kita penyandang disabilitas ya, yang karyanya saya pikir luar biasa. Kita nantinya bisa membeli ini, gimana ini mendapatkannya, Pak Tommy? Buat sahabat OB Indonesia bisa membeli produk kami Diable Art di Tokopedia. Oke, Bisa search at Diable Art. websitenya www.diableart.com. oke, Kemudian bisa DM kami juga di Instagram Bisa ya? Diable Art, oke, atau bisa WA ke nomor 0858 0497 Oke. 3800. oke. Dan selain nanti kita cantumkan di layar, tentunya juga akan kita cantumkan Kotomi pada kolom deskripsi yang ada di video ini. Jadi buat sahabat Indonesia yang ada di rumah, yang ingin juga mensupport kegiatan, tidak saja kegiatan Kotomi dan Jesiana, tapi untuk mensupport saudara-saudara kita, para pelukis penyandang disabilitas. Seperti itu ya, Pak Tommy? Ya. Baik. Selanjutnya gini, sebelum kami tutup nih, suka duka sudah, harapan tadi sudah, meskipun cuma 2 ya, 5 nggak apa-apa udah. Sebelum kami tutup, mungkin ada pesan dari Kotomi atau Jesiana buat pemirsa kita di rumah, silakan. Ya. Buat sahabat OB Indonesia, pesan saya simpel aja. Jadi buat teman-teman yang mau memulai usaha, jangan takut untuk memulai usaha. Selama kita punya tujuan yang baik, harapan yang baik, kita terus bekerja dengan tekun,
bersyukur, berdoa, pastinya Tuhan akan buka jalan memampukan kita untuk menjalani usaha itu dan berhasil. Oke, luar biasa. Luar biasa. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Kotomi dan Cesiane atas waktunya yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa meliput dan membagikan cerita yang luar biasa hebat bagi teman-teman kita yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, ya. Sahabat OB Indonesia, dari kisah mereka tadi, kita semua jadi tahu bahwa inspirasi kebaikan itu bisa datang dengan berbagai cara. Di mana kami percaya itu semua tentunya bukan suatu kebetulan belaka. Sama halnya dengan kisah di Ebel tadi yang terinspirasi dari sebuah tayangan televisi. Kali ini kami pun percaya nantinya kisah mereka inilah yang akan menginspirasi dan memunculkan orang-orang baik selanjutnya. Terinspirasi untuk menginspirasi. Tentu itu akan menjadi hal yang luar biasa. Dan bila itu terjadi, pastinya akan membawa dampak yang sangat luas dan penuh berkat. Salam OB Indonesia.